Mungkin belum banyak yang tahu rasanya hidup bebas dan mengembara. Sulit dijelaskannya. Nyaris tidak masuk akal. Kamu hanya akan mengerti saat mengalaminya. Maka pergilah. Ya guys, ini kita pagi ini rencana mau berangkat dari rumah untuk melanjutkan lagi perjalanan kita. Nanti kita lihat kita mau kemana. Masalahnya di sini lagi ada Satria nih, kameramennya Road Trip Indonesia dulu, videografer kita, sama Sano, tim kita yang baru. Jadi sekarang Satria dia mau serah terima kursi bangku 3 nih ke Sano. Dia salaman dulu, lu serah terima bangku. Semoga energinya tetap sama. Ambil alih kursi panas. Kursi panas bener-bener. Oke ya Satria ya. Ya. Sampai ketemu ya. Hati. Oke. Bye bye Kalibata, sampai jumpa lagi. Dadah. Jaga rumah baik-baik. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, rasanya merdeka lagi ya. Ya, kita sudah mulai masuk ke jalan tol Tangerang Merak ya, menuju Pelabuhan Merak. Di sini mobil-mobilnya, truk-truk besar semua. Harus ekstra hati-hati. Depan, belakang, samping. Dari tadi kita diikutin oleh truk-truk besar. Diklaksonin dulu lagi. Oke, sampai ketemu di Pelabuhan Merak ya guys. Akhirnya turun ke jalanan lagi, di mana udara kebebasan menunggu untuk dihirup sepuas hati, di mana semua belenggu dan rantai kehidupan putus satu persatu. Kita sudah rasa suasananya luar kota. Kok di sini ada jual tiket online, kapal feri, top up, bisa juga. Aku pengen tanya-tanya dulu deh. Kadang-kadang kan orang nggak bisa ya gaptek ya, beli tiket online kan. Nah, jadi akhirnya mereka dibantu di sini. Ini kita cek dulu pakai aplikasi Ferizi ya, guys. Kita isi pelabuhannya Merak, pelabuhan tujuan Bakahuni, kelas layanan apa aja pilihannya? Ekspres aja kita ya, kita coba kapal yang ekspres karena kita belum pernah nih. Jenis, wah 644.000. Jauh dong harga dari normal ya. Ya teman, kalau kita sudah mendekati Pelabuhan Merak, di pinggir jalan kita akan banyak temui toko-toko yang juga menjual tiket online untuk kapal penyeberangan. Jadi mereka akan bantu. Tol kita bisa isi di sini. Juga bisa beli tiket online untuk kapal feri penyeberangan. Tapi kalau kita mau sendiri pakai aplikasi, namanya aplikasi Ferizi yang tadi kita sudah coba juga bisa. Selama isi tiket tol. 6.000. Biaya-biayanya cuma 6.000. Jadi beli tiket di sini online dibantuin. Fly-nya biasanya cuma 6.000. Jadi ini unik. Dulu kita waktu penyeberangan lewat ini belum ada. Karena sekarang sudah sistemnya online, makanya mereka mungkin buat ada driver-driver yang masih agak-agak gaptek kayaknya sayang ya. Jadi dibantuin aplikasi. Karena sekarang secara online. Apakah masih bisa beli tiket secara manual di pelabuhan atau tidak, nanti kita pastikan lagi. Ayo kita masuk pelabuhan yuk. Hidup harus dibuat enteng seringan-ringannya. Untuk itu yang harus ditingkatkan adalah level kesadaran. Nah, jadi kalau kita pakai eksekutif atau kapal ekspres, kita diarahinnya ke jalur yang berbeda dengan kalau kita kapal reguler ya. Ini aku liatin mallnya nih, itu mall tuh. Mana Pak? Sini ya? Ekspres Pak ya? Iya, ekspres. Loket 2 ya? Loket 2. Ini loket 2. Ini saya yang 2. Pagi. Kita tinggal Langsung scan barcode. Scan barcode. Makasih ya. Makasih ya. Ini dia nih. Sumatera berarti terakhir ya hampir 5 tahun lalu ya. Biayanya 644.000. Oh, kita Mobil golongan 4A.
Kalau yang kapal biasa 470.000 kalau nggak salah tadi. Kalau yang reguler ya, bukan yang kapal ekspres. Nanti kita review guys, kapal ekspresnya seperti apa. Nah, kita pernah juga naik kapal, tapi kayaknya Portling 8 dari Bitung ke Ternate. Pernah. Ini Portling 3. Tapi ini kayak jauh lebih besar nih. Aku nggak tahu. Ini kita kan di atas. Lantai bawah kayaknya, dek bawah tuh ada lagi mobil banyak lagi. Truk-truk kayaknya. Mungkin. Truk-truk di bawah. Karena kan dia muatannya berat. Wah, ini gede banget. Ayo kita lihat ke dalam yuk. Sama. Penasaran ini, baru pertama kali kok. Di ruangan-ruangan penumpangnya juga bagus ya, sofa-sofanya bagus-bagus, dan kayaknya dek untuk kendaraan juga banyak, bertingkat-tingkat. Kebetulan sekarang kayaknya nggak lagi terlalu full karena ini bukan musim lebaran, jadi kita spill lah dikit-dikit buat penonton Road Trip Indonesia bagaimana keadaan di atas kapal Portling 3 yang menghubungkan Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni. Asik. Di bawah juga ada di Exec. Oh, kenapa? Cari tempat. Ada? Ini penuh, nggak Di ada. belakang juga ada Pak. Di Masih banyak belakang? kosong sebelah kanan single seat yang ada mejanya. Terus paling belakang sebelah kanan kiri juga ada. Ruang penumpangnya sudah full, kosong. Cuman sayangnya ya, kita tuh masih banyak penumpang-penumpang yang menguasai tempat. Misalnya tempat duduk atau sofa yang untuk 2 orang, mereka buru-buru pakai untuk tidur di situ. Jadi orang lain nggak bisa masuk. Nah, isi. Iya. Ini kayak bisa di sini nih. Ya, boleh. Ada orang. Ini ada orangnya juga. Full. Sendiri. Boleh ya? Ini boleh. Sini juga nih. Sana. Ini boleh ya? Nah, nggak beda. Ini aja. Duduk dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat tempat duduk, masa mau berdiri. Nah, kayak gitu. Penonton Road Trip Indonesia, penumpang kapal feri penyeberangan, supaya kita punya semangat berbagi, jangan egois dan hanya memikirkan diri sendiri, karena penumpang yang lain tidak dapat kebagian atau ada yang akhirnya harus duduk di lantai, sementara itu kan diperuntukkan buat kita semua bersama-sama. Seperti restoran, ruangan makan. Oh, ini ada ruang lesehan. Bisa berbaring di sini. Mau ke toilet dulu guys. Toilet pria. Kita ke mobil, turun. Udah mau sampai. Maksudnya sofa itu kan berbagi gitu ya, maksudku semua orang juga kan sampai ada yang duduk-duduk di lantai, di bawah, sementara satu sofa itu dimiliki oleh satu orang yang tiduran, yang angkat kaki, yang kayak gini, maksudku. Bagaimana ya logikanya? Tidak tahu, saya nggak ngerti. Ada yang ngedepor-depor sayang sampai duduk di ininya dia, di kemejanya dia, ada yang kemejanya dibuka gitu, dia balik terus dia duduk di situ. Itu maksudku, kasihan ya. Dia akan lebih berkelas ketika dia duduk nih daripada yang begini, angkat kakinya, perutnya garuk-garuk. Nah, aku rasa hal-hal kayak gini gimana ya, mungkin juga petugas, mungkin petugasnya juga udah pusing juga kali ngurusin masyarakat yang seperti itu. Bagi kami, hidup berpetualang dan berpindah-pindah adalah panggilan jiwa. Mungkinkah ini kodrat manusia sesungguhnya? Sayangnya,
sistem telah berhasil memenjarakan kita untuk tetap diam di satu tempat dan patuh. Hey, welcome to Tanah Sumatera. Mantap. Sudah sampai di Sumatera, guys. Kembalikan kamu ke kampung halamanmu, Sumatera. Jadi rencana jalur kita adalah kita akan mengambil ke lintas barat. Nanti kita lihat apakah kita masuk Bandar Lampung terus ke Kayu Agung atau kita akan potong ke Liwa. Tapi nanti pasti kita akan lewat Krui, terus Samudra Hindia sampai dengan Muko-Muko, Bengkulu, kemudian sampai ke Painan, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Gerbang tol Bakaudi Selatan. Nah, kita akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana menikmati perjalanan lintas barat Sumatera. Karena teman-teman, di lintas barat ini ada 3 jalur. Kalau teman-teman sudah nyebrang dari Merak ke Bakahuni, nanti kita akan masuk tol. Nah, nanti dari tol itu nanti kita dibagi. Kita bisa ke Bandar Lampung terus lintas barat, atau kita lurus lintas tengah, atau kita kanan lewat lintas timur. Itu lewat Palembang, Jambi, Riau, Pekanbaru dan lain sebagainya. Tadi kalau naik kapal ekspres itu memang biayanya agak lebih mahal, tapi cepat sekali. 1 jam kah 1,5 jam udah sampai. Kebetulan juga cuaca bagus, cuaca cerah. Jadi sekarang kita sudah sampai di Lampung. Lambangnya sudah terlihat. Sekarang kita akan kembali mengeksplor Sumatera sebelum kita lanjut ke Kalimantan. Kita sekarang istirahat dulu. Bukan istirahat, sebetulnya kita berhenti karena mau isi e-tol. Ternyata e-tolnya lumayan ya. Kalau kita mau ke arah Liwa aja tuh kita harus keluarnya di Dermaga Besar ya kayaknya. Itu tolnya 177.000. Nah, jadi sekalian karena sekarang jam 12 siang kita break makan siang dulu di sini, baru kita lanjut perjalanan. Makan siangnya di Pujasera. Tapi kalau jalur yang ke barat ini, lintas barat itu dia melewati pesisir barat, jalannya agak kecil, sepi tapi aman, pemandangannya bagus. Kalau teman-teman Bang Den di daerah Jawa, di Jakarta yang belum punya pengalaman di Sumatera ini suka bertanya gitu. Gimana sih kalau kita road trip di Sumatera, bagaimana jalurnya, bagaimana keamanannya, itu selalu yang menjadi pertanyaan itu keamanan. Nggak tahu kenapa, karena stigma road trip di perjalanan Trans Sumatera ini dianggap masih cukup rawan. Padahal sih sebetulnya kalau menurut kami ya pribadi, menurut Bang Den itu sudah tidak ada lagi. Itu memang stigma tahun 80, tahun 90-an. Nah, stigma itu masih melekat sampai sekarang. Memang sih masih ada seperti kemalakan kayak supir-supir truk dan seperti itu, cuman ya masih bisa ditolerir. Mobil pribadi kita nggak pernah dengar lagi sih cerita. Jadi juga buat teman-teman Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, semua lah pokoknya, bagaimana kita bisa menimbulkan rasa aman bagi tamu-tamu yang datang ke Pulau Sumatera kita ini. Baik Bapak aparat juga, semoga semakin ramai yang datang, semakin ramai yang berkunjung, dan ekonomi juga makin berputar. Seperti kami ke Indonesia Timur, Bang Den dan Kak Beda juga diterima dengan sangat baik sekali. Ya, semoga Sumatera semuanya, image-nya, citranya semua kembali positif seperti sedia kala. Orang Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke itu sangat-sangat menghargai tamu. Tapi pun Menyengat mataharinya. Sini. Celekit-celekit. Lampung. Apakah Cuaca. menurutmu cuaca lebih panas daripada Jakarta? Atau memang Oke, sekarang seluruh dunia cuaca lagi seperti ini ya, akibat global warming. Nah, hutan-hutan digundulin, ya kan, terlalu banyak, tambang. bumi dirusak, khawatir terhadap keberlangsungan lingkungan dan bumi tempat hidup kita, terutama buat anak cucu kita nanti. Kondisi BBM, terutama biosolar di Sumatera. Kita mulai dari Bandar Lampung, ini pertama kali ya semenjak kita turun kapal. Mana dia sih biosolarnya? kiri. Ini. Biasa kiri. Larang merekam-rekam, ada tulisannya situ ya. Saya matikan dulu.
Ternyata solarnya kosong. Seperti yang tadi aku bilang. Kenapa kamu bilang? Tidak tahu, rasanya begitu saja. Kalau sudah solar Baru itu. masuk Sumatera, tanda-tanda nih. Apakah sama seperti di Sulawesi nanti? Kita akan lihat. Mudah-mudahan sih jangan lah. Nah, ini ada Rest area. di depan ada SPBU, rest area kedua. Aduh, tutup. Ternyata SPBU kedua pun tutup. Apakah ada biosolar di sini atau tidak? Kami akan terus melaporkan buat penonton Road Trip Indonesia. Macau. Ngacau, ngacau. Ya, kawan-kawan Road Trip Indonesia, ini sudah SPBU ketiga. Kami menanyakan keberadaan biosolar, ternyata tidak ada. Tadi kita tanya juga kepada pegawainya kapan akan datang, ternyata dia juga tidak tahu. Coba kita tanyain kapan datangnya biosolar. Solar kosong kan dia bilang. Biosolar kapan datang? Tidak tahu. Oke. Tidak tahu, guys. Ya. Makanya tadi kita banyak lihat truk-truk parkir di setiap rest area itu, mungkin karena mereka juga menunggu biosolar datang. Kita terakhir mengalami kesulitan biosolar itu di Sulawesi Tengah. Semenjak masuk Sulawesi Selatan, kemudian kita nyeberang ke NTT, Sumba, sampai kembali ke Jakarta, kita sudah tidak ada lagi bermasalah dengan biosolar. Tapi ternyata begitu kita masuk Sumatera, ya, tidak ada solar terus. Bagaimana ini kita? Nanti kita kayaknya harus irit dulu sementara ini. Hah? Jadi AC dulu. Oh, iya. Dia berpengaruh ya? Kita tahu. Jangan kalau gitu. Coba tes. Oke guys, kepalaku sudah mulai gatal ini masalah biosolar. Atau dia harus masuk ke dalam kota kali. Apa juga? Oh iya. Apa juga? Apa kita isi Dexlite aja? Dexlite terlalu ini kurang ekonomis buat budget kita. Dari dulu. Ayo kita cek. Doakan supaya ada biosolar ya. Karena sudah setengah tangki nih. Bentar lagi kita akan masuk hutan. Kita kayaknya pesimis deh. Karena kalau banyak supir-supir truk yang masih parkir kayak gini, kayaknya belum ada biosolar nih. Karena dugaanku driver truk Sumatera yang parkir di sini dia menunggu kedatangan solar nih. Kita tanya aja, memang berapa lama bang gitu. Coba. Karena kalau driver truk ini kan dia nggak punya pilihan. Iya. Nggak mungkin dia mau isi Dexlite kan? Dan dia nggak mungkin lanjut terus tanpa BBM. Biosolar. Biosolar kosong, kapan datang? Lama ya? Lama? Kurang tahu. Nggak tiap hari ya? Tidak tiap hari. Jadi tiap hari datang. Cuma jamnya nggak tentu. Jamnya nggak tentu. Oke, sip. Makasih ya. Kita lihat aja sampai mana Sterling Senja bisa bertahan BBM -nya. Itu jadi di sini kita persimpangan jalan. Kalau kita mau ke Kembang Besar Kota Bumi itu kita keluar ke kiri. Kalau mau lanjut Palembang atau lintas timur kita ambil kanan. Kalau ini keluarnya kita ke lintas tengah. Kalau lintas barat tadi itu kita keluarnya ke Bandar Lampung. Itu lintas barat. Jadi ada 3 jalur. Sekarang kita ambil lintas tengah dulu, baru nanti kita masuk lintas baratnya ke Liwa, Lampung Barat. Oke? Mas. Tarif 189.000. Tarif Iya, 189.000. kurang dong berarti uang kita. Ini sekarang kita masuk ke bergabung ke jalur lintas tengah Sumatera. Oke? Lintas tengah Sumatera. Ya, Kota Bumi. kita menuju Kota Bumi. Dan ini kondisinya sekarang lintas tengah Sumatera cukup padat ya menuju Kota Bumi. Ini kita hubungi Mas Eka dulu, Eka Fendi di Liwa, saudara kita di sana. Awal berangkat dulu kita ditampung di Liwa di tempatnya, Di rumahnya. di rumahnya. Kita coba apakah kita setelah 7 tahun perjalanan apakah dia masih mau menampung kita.
Jadi kemana kita pergi, ke situ kita pulang. Ini rumah kita yang selanjutnya. Dan kita sudah ditunggu di Liwa, Lampung Barat. Sekarang Terbanggi Besar ini kita baru masuk ke Lampung Tengah. Tuh. Jadi memang kalau seninya jalan di luar jalan tol itu ya kayak begini. Cuman dia lebih lambat, kita harus nyusul satu-satu. Tapi asik gitu, Ngantuk. nggak ngantuk. Tapi kalau di jalan tol itu, wah memang cepet kita sampainya, tapi jenuh gitu, bikin mata ngantuk. Ya selalu ada plus minusnya lah. Kita masuk ke Lampung Utara. Tadi Lampung Tengah, sekarang sudah masuk perbatasan Lampung Utara. Pisang. Siapa yang suka pisang datang ke Lampung. Pisang ini, pisang itu. Tuh ibu itu bawa pisang nggak? Bawa tuh pisang. Nanti kita cobain inian. Sayur duren. Kamu ingat nggak kita dikasih makan sayur duren di Liwa? Balado. Oh, duren balado ya? Oh ya, duren balado. Oh, duren di balado. Nanti kita lihat. Apakah masih ada duren balado itu di Liwa? Ya, Lampung itu juga memang terkenal dengan pisang, juga tebu ya. Kawan-kawan nggak usah heran kalau di sepanjang jalan ini tadi kita banyak juga berselisih dengan mobil-mobil yang mengangkut tebu. Jadi banyak, karena di sini juga kabarnya banyak pabrik gula. Ini udah SPBU yang entah keberapa kali ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Bapak solar 0. Oke, thank you. Solar 0. Kalau solar kayak gini nih. Hah? Selama di Lampung solar gini. Bukannya oke, tapi 0. Ya guys, kita akhirnya isi Dexlite dulu. 200.000 aja. Apa nih? Oh, iya. Ada apa ini macet? Oh, jatuh sayang, tukang jualan motornya. Barangnya pada jatuh, kasihan. Ya. Dah. Oke. Kawan-kawan Road Trip Indonesia, kita sekarang singgah dulu di Kota Bumi, Lampung Utara ya. Lampung Utara. Ya, di Lampung Utara kita ngedinginin ini nih, ngedinginin mesinnya Suling Sia. Ya, kami ngedinginin perut juga. Kita juga. Beli kopi dingin tadi kita. Jadi orangnya didinginin, Perutnya dinginin. mobilnya harus. Iya. Kalau itu kita memang 2-3 jam kita harus berhenti. 2-3 jam harus berhenti. Maklum lah, mobil tua. Supirnya masih muda. Oke, kita lanjut perjalanan ke Liwa, mungkin sekitar masih 3 jam lagi. Ya, 3 jam setengah. Lintas Sumatera itu rame ya kawan-kawan. Tuh. Berbeda dengan kalau kita berada di Trans Sulawesi. Trans Sumatera itu rame banget, apalagi kalau lewat lintas timur. Ini kan lintas tengah nih. Yang sepinya itu lintas barat. Bisa kita lihat. Selebihnya ya beginilah kondisi Trans Sumatera. Jadi ya aman. Keramaian di sini. Ya guys, jadi kita sampai sekarang di Bukit Kemuning. Berarti kita akan keluar dari jalur lintas tengah. Kita akan potong naik ke pegunungan Bukit Barisan. Keluar nanti di lintas barat itu. Liwa, Krui, Bengkulu lurus. Wai kanan, Palembang kanan. Closing dulu. Oke, sayang, sini. Ya bisa, kamu berani injek aja. Jadi kita sekarang sudah potong jalur ya, dari lintas tengah Sumatera kita potong ke lintas barat Sumatera. Itu kita memotongnya mendaki, kita bermain di daerah ketinggian. Memotong daerah namanya Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan itu dari Lampung sampai ke Aceh, dia nanti akan bersambung terus. Dan konon kabarnya itu semua isinya emas.
Aduh, apa lagi? Swarnadipa. Apa sih? Kan? Pulau Swarnadipa. Swarnadipa. Dibilangnya Pulau Swarnadipa. Swarnadipa ya. Itu namanya Pulau Emas. Nah, jadi sekarang sudah mau gelap. Sebetulnya jalur di sini tuh pemandangannya bagus banget. Tapi sayang ya udah gelap. Gelap. Jadi kita hanya lihat sekilas saya kabut-kabutnya itu karena kita sudah di ketinggian. Cuaca juga udah mulai Sejuk. mulai Menjelang sejuk. liwa ya. Padahal Menjelang baru liwa. menjelang liwa. Jadi perjalanan ini kita sebetulnya lagi banyak yang kita tes ya. Tahu nggak? Kita tuh ngetes roof rack atau rack. Kita ngetes itu dashcam, Oh, dashcam. dashcam, dashcam Asdom. Dong. Kemudian kita juga Load ngetes load support dari Acacia Motor. Ini juga nih dari Manguni AC. Ini kita lagi tes semua nih, nanti kita lihatlah, kita review bagaimana selama kita pakai di jalan tol tadi kan. Kita pakai jalan tol Ini lumayan seharian. seharian, betul, kita dari subuh tadi sampai sekarang. So far so good So far so good. semuanya ya. Nah. Ya, sama dengan Indonesia Timur, kita harus beli ketengan. Padahal ini depan pom bensin. Tapi untung ada lah. Itu pom bensinnya tuh. Oh ya, kawan-kawan, apakah selalu seperti ini atau ini cuman pas kebetulan kita lewat lagi kondisi seperti ini? Mungkin teman-teman Lampung, driver-driver Lampung bisa kasih komentar di kolom komentar. Tetap positif ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Perjalanan masih 1 jam. Akhirnya kita sampai di Liwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo San, dulu turun. Homestay, piknik, Liwa. Udah 7 tahun lebih nih kesini. 7 2016 kan, Februari. 7 tahun, asli 7 tahun. Halo. Aduh. Ini masih dulu apa? Belum jadi gini rumah. Halo. Ayo Ya, ketemu lagi. Dingin tangannya. Dinginan kita. Agak lebih anget ya. Oh iya. Dikit. Naik ke atas aja, Pak. Kita ngobrol di atas. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan juga. warnanya. Banyak warnanya Dan sekarang. kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya, buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah Iya. kita pakai Kuat bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.